Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kelas agama kita. Kita akan mempelajari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Kami rindu agar Kau mau mengajar kami dan memberikan kami pengertian. Lebih daripada itu Tuhan, tolong kami agar kami boleh memiliki karakter tabiat seperti Kristus menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Berkati kelas kami, berkati para pendengar dan para siswa yang sementara mempelajarinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari satu topik pembahasan yang cukup penting untuk dipelajari oleh umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Fokus kita juga tentang masih di dalam kitab Wahyu, tentang bagaimana umat Tuhan harus hidup di dunia ini menjelang kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Kita akan mempelajari topik yang berjudul Kapan Yesus Datang. Ya, tema dari kitab Wahyu yang kita ketahui adalah tentang akhir zaman dan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kapan itu semua terjadi? Kapan penggenapan dari nubuatan yang sedang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh umat manusia, umat percaya dimanapun mereka berada, termasuk saya dan kita semua yang sementara menyaksikan video ini. Mari kita pelajari dengan seksama. Sebelum Yesus berangkat ke surga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada Aku. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Tuhan Yesus menjanjikan satu tempat di mana umatnya yang percaya kepadanya, kepada Allah Bapa dan kepada Yesus akan tinggal, yaitu surga. Dan kapan Yesus membawa kita ke sana? Kapan Dia datang? Pada satu hari, menjelang detik-detik terakhir Yesus hidup di dunia, Yesus berada di Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya bertanya kepada Dia, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia?" Murid-murid pun bertanya, rasul-rasul pun bertanya pertanyaan yang sama yang kita tanyakan saat ini. "Yesus, kapan kedatanganmu yang kedua kali?" Kapan kira-kira kedatangan Yesus yang kedua kali? Yesus tidak menjawab detik menitnya, tapi Yesus menjawab dengan satu jawaban yang perlu kita ketahui saat ini, yaitu tanda-tandanya. Yesus memberikan satu keterangan bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali akan ada tanda-tanda yang harus tergenapi. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus mengatakan akan ada nabi-nabi palsu. Matius 24 pasal yang sama, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, saat ini kita sering melihat di internet, di media TV, atau banyak tempat yang lainnya, orang banyak yang mengaku sebagai orang yang berkuasa, utusan Tuhan, seorang nabi. Bahkan banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang menjelma. Dan Tuhan Yesus telah mengamarkan kepada murid-murid dan kepada kita bahwa di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu. Dan tanda ini sudah digenapi. Contohnya, Lia Aminuddin, Lia Eden. Dia mengaku sebagai ibu Yesus. Ini penyesat ini terkenal ketika saya waktu masih SD, sekitar tahun 2003-2004. Tapi sekarang sudah dipenjarakan dan ternyata dia mengalami gangguan mental.
Penyanyi terkenal John Lennon memberikan statement. Ini kalau ada yang tahu John Lennon, banyak lagu yang terkenal. Dia memberikan satu statement yang sangat kontroversial. Dia bilang, kita semua adalah Kristus. Seorang nabi gereja Advent Davidian, bukan gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, bukan. Dia mengaku sebagai nabi dan menyesatkan banyak orang dan terlibat banyak tindakan kriminal, penjualan barang-barang yang tidak diizinkan oleh negara. Dan salah satunya David Koresh atau Vernon Howell ini menyebabkan ratusan orang pengikutnya meninggal di peristiwa kebakaran ini. Gereja Mount Carmel, Waco, Texas. Ini dia para pengikutnya David Koresh. Sergej Anatolovich Torov, dia juga penyesat. Dia mengatakan, aku akan memberikan api-api kecil yang akan menerangi jalan menuju ke puncak kesempurnaan. Nah, ini dia kalimat-kalimat yang sangat indah, tetapi dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan banyak pengikutnya. Selanjutnya, setelah nabi-nabi palsu sudah digenapi dan sudah banyak. Ini tandanya bahwa kita sementara ada di akhir zaman dan Tuhan Yesus sudah akan datang. Tanda selanjutnya, Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi, dan di berbagai tempat. Mari kita lihat. Kelaparan. Sudah terjadi belum kelaparan? Mungkin yang sekarang menonton udah makan pagi, udah sarapan. Tetapi banyak orang yang di luar sana, di berbagai tempat di belahan dunia, sementara kelaparan, kekurangan pangan. Dan bencana yang sangat luar biasa, masif, terjadi di Rusia pada tahun 1921. Sekitar 5 juta orang meninggal karena kelaparan. Sudah pernah terjadi. Kurang lebih 50 juta orang mati setiap tahunnya akibat bala kelaparan. 156.000 orang mati setiap hari karena kelaparan, 6.500 orang mati setiap jam karena kelaparan, 108 orang mati setiap menit karena kelaparan, dan 2 orang mati setiap detik karena kelaparan. Sangat ironis bencana kelaparan ini. WHO telah memberikan data bahwa dari 5 miliar penduduk bumi ini, 60% kekurangan gizi dan 20% menderita kelaparan. Sangat masif, di mana orang yang kelaparan sudah banyak dan kelaparan ini memberikan derita yang sangat luar biasa kepada manusia. Selanjutnya, habis kelaparan apa? Gempa bumi. Apakah sudah terjadi? Mungkin sudah ada yang pernah merasakan gempa bumi. Saya sudah pernah, mungkin, tapi saya hanya merasakan yang gempa bumi kecil yang cuma goyang-goyang aja. Tapi yang hancur seperti ini saya belum pernah lihat. Saya belum pernah merasakannya. Gempa bumi di Kamchatka, Rusia 1952. Gempa bumi pantai timur Honshu, Jepang. Nah, saya pernah lihat videonya ini. Sangat kacau. Kapal yang besar ini masuk ke dalam tengah-tengah pemukiman. Disusul dengan tsunami. Gempa bumi lepas pantai Sumatera Utara 2004. Gempa bumi terbesar Valdivia, Chili 1960. Dan gempa bumi ini menandakan dan memperingatkan, mengamarkan kepada kita bahwa perkataan Yesus kepada murid-muridnya sudah tergenapi, bahwa tanda-tanda kedatangannya sudah semakin dekat. Tadi nabi-nabi palsu, kelaparan, dan gempa bumi sudah tergenapi. Penyakit sampar, Lukas 21 ayat 11. Akan ada banyak penyakit, suatu penyakit menular yang sangat mematikan dan merusak. Penyakit yang menular. Pertanyaannya, penyakit apa yang sementara kita hadapi sekarang? Alkitab telah mengamarkannya bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada penyakit-penyakit yang menular dan membahayakan serta merusak. Dan sekarang virus corona ini sudah merusak banyak aspek dalam kehidupan kita. Ekonomi, pendidikan, bahkan hiburan-hiburan sudah kita tidak bisa nikmati. Banyak orang stres, kehilangan pekerjaan, PHK, dan banyak tindak kejahatan yang meningkat karena penyakit ini. Tuhan Yesus sekali lagi berkata benar. Nubuatannya tergenapi. Selanjutnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang zaman sekarang sudah menipis, kasihnya sudah tidak ada. Buktinya ini, banyak pembunuhan yang ngeri. Ini waktu itu terjadi di peperangan antara suku.
Suku yang satu dan suku yang lain, mereka perang. Ini kepala orang yang saya bold ini, yang saya tutupi dengan gambar bola, ini kepala orang dipotong. Sangat kejam. Tuhan Yesus berkata, dan nubuatannya tergenapi. Orang tua bunuh anak, sudah sering kita lihat di TV, atau anak bunuh orang tua, sudah banyak kita lihat kan di internet. Dan semoga ini semua tidak kita alami dan tidak terjadi pada kita atau kita yang melakukannya. Semoga kita menjadi orang yang memiliki kasih yang tetap hangat, kasih persaudaraan yang kita bisa lakukan ke setiap orang yang kita temui. Peperangan. Tuhan Yesus berkata akan ada bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Peperangan di mana-mana. Baru-baru saya baca di internet, Korea Utara sementara menyiapkan peperangan dalam waktu 80 hari untuk meningkatkan ekonominya. Amerika sudah mulai persiapan peperangan, dan banyak negara-negara membeli alat-alat peperangan untuk mempersenjatai tentara mereka untuk perang, dan sedikit lagi perang akan pecah. Dan ketika sudah pecah peperangan ini, apa yang terjadi dengan umat Tuhan? Apakah kita akan tetap memiliki iman? Semoga kita tetap beriman kepada Tuhan meskipun ini semua terjadi kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 1-2 mengatakan, orang-orang yang hidup di akhir zaman akan mencintai uang. Apa arti mencintai uang? Hamba uang akan menjadi hamba uang. Hamba uang artinya sahabat atau cinta kepada uang. Semuanya dilakukan untuk uang. Membantu orang karena uang, bekerja hanya untuk uang, melayani hanya untuk uang. Dan ini sangat bahaya. Pengetahuan bertambah-tambah. Kitab Daniel memberikan nubuatan bahwa pengetahuan di dunia akan bertambah-tambah. Teknologi telah dikembangkan sampai sekarang. Gadget di mana-mana sudah lebih canggih. Hal-hal yang nampaknya sederhana namun diperkembangkan lagi sampai menjadi luar biasa. Sudah tergenapi. Kedatangan Tuhan, tanda-tandanya sudah digenapi satu persatu. Matius 24 ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Kapan Tuhan Yesus datang? Kita tidak tahu kapan. Tetapi tanda-tandanya sudah digenapi. Hampir semua tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah digenapi. Hanya tinggal menunggu sedikit waktu lagi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apakah kita sudah siap? Demikian juga Matius 24 ayat 33, jika kamu melihat semuanya ini, melihat semua tanda ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, sudah di depan pintu waktu Tuhan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Yang masih malas-malas rohani, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Yang masih belum bertobat, bangkitlah, bertobatlah, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ayat terakhir untuk kita renungkan pada pelajaran hari ini mengenai kedatangan Tuhan. Banyak musibah, banyak bencana alam, banyak penyesat, banyak yang tidak menyenangkan di dunia ini, yang menyakitkan kita. Tetapi Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apapun yang terjadi, kita harus beriman kepada Kristus. Apapun yang terjadi, kita harus tekun di dalam Yesus dan menuruti perintah Allah. Dan mari kita menyambut kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Sekian pelajaran yang dapat saya bawakan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, konsumsi makanan yang sehat. Semoga kita terhindar dari wabah yang sementara merajalela di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.